Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Sari dari kelas Kesehatan Masyarakat C dengan NIM 70200122057. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sistem pertahanan tubuh. Ini melindungi tubuh dari organisme penyebab penyakit yang disebut patogen. Perlindungannya memiliki beberapa lapisan. Pertama, patogen yang menyerang bertemu dengan sejumlah penghalang permukaan yang terdiri dari hambatan fisik, kimia, dan biologis yang dirancang untuk mencegahnya. Penghalang fisik utama adalah kulit yang menutupi seluruh tubuh. Sistem tubuh yang terbuka terhadap lingkungan luar seperti sistem pernapasan, pencernaan, saluran kencing, dan reproduksi masing-masing memiliki mekanisme sendiri untuk mencegah masuknya mikroba, seperti selaput lendir menjebak mereka, bersin, atau batuk refleks mengeluarkannya. Sedangkan urin secara mekanis mengeluarkannya. Hambatan kimiawi termasuk asam lambung dan berbagai zat antimikroba dalam keringat, air liur, air mata, dan cairan tubuh lainnya. Kulit dan selaput lendir juga sangat dihuni oleh flora normal tubuh yang bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrisi dan ruang menyediakan penghalang biologis. Jika suatu organisme berhasil melewati penghalang permukaan, misalnya melalui serpihan yang menembus kulit, ia akan bertemu dengan komponen bawaan dari sistem kekebalan yang memberikan respon langsung tetapi tidak spesifik. Jika ini gagal untuk menahan infeksi, lapisan pertahanan lain yang disebut respon imun adaptif atau didapat ikut bermain. Respon adaptif memerlukan waktu lebih lama untuk diaktifkan, tetapi lebih efektif karena target khusus patogen. Ia juga meninggalkan tubuh dengan memori dari patogen sehingga dapat bereaksi lebih cepat saat serangan patogen yang sama. Pemain utama dari sistem kekebalan adalah sel darah putih atau leukosit. Semua leukosit berasal dari sel induk hematopoietik di sumsum tulang. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam respon imun. Respon pertama dari sistem kekebalan bawaan adalah peradangan. Makrofag yang menetap, yang terus-menerus berpatroli pada jaringan tubuh, menelan patogen dan melepaskan bahan kimia inflamasi yang disebut sitokin yang menarik sel-sel kekebalan lain ke lokasi cedera. Basofil, eosinofil, dan sel emas melepaskan sitokinnya sendiri untuk memperkuat peradangan. Sitokin melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan bertanggung jawab atas tanda-tanda klinis peradangan seperti kemerahan dan pembengkakan. Mereka bekerja pada sel endotel pembuluh darah dan berfungsi sebagai isyarat kimiawi untuk migrasi neutrofil, fagosit utama yang terlibat dalam pertahanan lini pertama. Sel endotel yang teraktivasi menempel pada neutrofil dalam aliran, memperlambatnya sebelum membuatnya masuk melalui dinding pembuluh. Neutrofil menelan bakteri dan menghancurkannya dengan enzim atau peroksida beracun. Mereka juga dapat melepaskan spesies oksigen yang sangat reaktif dalam fenomena yang dikenal sebagai ledakan oksidatif, yang membunuh patogen lebih cepat dan lebih efisien. Neutrofil itu sendiri, bagaimanapun, juga mati dalam prosesnya. Puing-puingnya membentuk nanah di lokasi cedera. Respon imun adaptif dimulai dengan apa yang disebut sel penyaji antigen, di mana sel dendritik paling efektif. Sel dendritik penduduk di lokasi infeksi menelan patogen, memotongnya menjadi beberapa bagian yang disebut antigen, dan menampilkannya di permukaannya. Sel dendritik ini kemudian diambil oleh kapiler limfatik dan melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, di mana mereka menyajikan antigen ke sel T yang cocok. Patogen itu sendiri juga dapat melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, di mana ia mungkin menemukan sel B yang cocok. Proses pencarian jodoh mendasari spesifitas respon imun adaptif.
Sel T dan sel B ada dalam miliaran variasi, masing-masing membawa protein permukaan yang unik yang bertindak seperti sebuah kunci. Di antara miliaran kunci ini, hanya kunci yang dapat mengikat atau membuka kunci patogen penyerang yang diaktifkan. Sel T dan sel B yang teraktivasi mengalami diferensiasi dan proliferasi yang disebut ekspansi klonal. Proses ini menghasilkan sel memori siap untuk infeksi di masa mendatang oleh patogen yang sama. Dan sel efektor yang meliputi sel T, sitotoksik, teraktivasi, dan sel B plasma yang memproduksi antibodi, keduanya spesifik untuk patogen. Antibodi dan sel T, sitotoksik, kemudian meninggalkan kelenjar getah bening untuk mengalirkan darah ke tempat infeksi. Antibodi menempel pada patogen dan menargetkannya untuk dihancurkan atau dinetralisir. Sel T sitotoksik melepaskan racun untuk membunuh sel inang yang terinfeksi. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sistem imun atau sistem kekebalan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.